Dan untuk membahas polemik ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo, kami sudah bersama dengan kuasa hukum Joko Widodo, Firmanto Laksana Pangadibuan, dan pakar telematika Roy Suryo. Selamat malam, Bang Firman dan juga Mas Roy. Selamat malam. Yo, selamat malam Mas Yamas, selamat malam juga Firman. Malam Mas Suryo. Ya, saya akan ke Bang Firman terlebih dahulu. Bang Firman, kapan rencananya Jokowi akan menempuh jalur hukum? Jadi terima kasih Mas Syamar, selamat sore. Terima kasih Mas Suryo, selamat sore. Jadi minggu-minggu depan ini kita akan setelah kami menjajaki beberapa hal terkait dengan pemberitaan dan unsur-unsur terkait, mungkin di minggu depan kita akan mulai melakukan upaya hukum. Dan seperti yang disampaikan Bapak Jokowi juga bahwa memang kami sudah ditugaskan dan kami sudah rampung, tinggal kami mendiskusikan lebih lanjut pada Bapak dan juga memfinalisasinya, kira-kira demikian. Oke, seperti baik. itu. Tapi tanggapan Anda mengenai banyaknya orang yang datang ke rumah Jokowi untuk menanyakan mengenai ijazah ini, apakah Anda melihat ada misi terselubung atau ada yang menggerakkan atau seperti apa? Jadi sebenarnya kalau memang datang ke rumah Bapak dalam rangka bersilaturahmi, kita sudah saksikan ya, beliau menerima semua dengan senang hati, dan khusus untuk perwakilan yang ingin beraudiensi mengenai ijazah juga sudah ditemui semuanya seperti itu. Dan jika masih terus juga menggaungkan isu-isu fitnah yang mana Bapak sudah sampaikan, ini fitnah, ini pencemaran nama baik ini. Tentu sebenarnya kita sudah dapat hanya kami belum bisa menyampaikan secara terbuka, tetapi kami sudah bisa dibilang 95% rampung ya untuk kita bisa melakukan upaya hukum seperti yang disampaikan oleh prinsipal kami. Oke, baik. Saya akan ke Bung Roy. Bung Roy, Anda ini menjadi salah satu tokoh yang juga turut hadir langsung ke UGM, kemudian juga ada banyak hal yang Anda sampaikan kepada awak media. Apa pandangan Anda dan apa dasar atau kecurigaan Anda terhadap ijazah dari Jokowi? Nah, sebenarnya wajar aja. Jadi masyarakat itu kan cinta Republik ini, kemudian cinta masyarakat yang memang dulu pernah menjadi tokoh, apalagi memimpin Republik ini selama 10 tahun gitu ya. Dan kemudian ketika ada sinyalemen atau ada dugaan masyarakat banyak beredar di sosial media, kemudian kan sempat juga UGM itu waktu itu kan dimulai dari skripsi, sempat juga menunjukkan Pak Sunarta Dekan kanan itu kan menunjukkan ke depan dia. Ketika menunjukkan, nah kayak gini, ketika menunjukkan kan mirip ketika tadi Jokowi sempat katanya menunjukkan ke depan media nggak boleh dipotret. Nah ini saya senyum saja tuh lihatnya ya gitu. Karena apa? Karena sebenarnya ketika Sigit Sunarta dulu Dekan Kehutanan juga menunjukkan itu masih boleh dipotret ya, itu skripsi waktu itu. Kemudian dari potret itulah ada sahabat saya Dr. Resmond yang itu hasil ulan Sianipar itu kemudian menganalisis. Jadi artinya adalah sekarang ini era keterbukaan, era kejujuran. Jadi kalau sekedar menunjukkan, kemudian kemudian apalagi hanya mengatakan dengan narasi, sama seperti kemarin ketika di UGM, wakil dari UGM itu hanya katakan saja kami punya 34 bukti. Kemudian tapi yang dikatakan hanya naratif saja, tidak ada satupun bukti atas meja waktu itu. Setelah kemudian kita tanya, kita desak, awalnya berlindung di balik Undang-Undang Keterbukaan Informasi nomor 17 ya, gitu, maksudnya pasal 17 ya, pasal yang dikecualikan. Dan kebetulan saya juga teman di UGM, saya dulu di Komisi 1 itu mengkawal undang-undang ini selama 10 tahun, jadi saya ngerti persis isinya. Nah baru kemudian teman-teman di UGM ngambil itu skripsinya. Nah dari kemudian skripsi yang diambil, disitulah akhirnya nampak benar beberapa data yang kemudian bisa kita baca lah gitu. Ada lembar pengesahan yang tidak ada tanggalnya, ada kemudian tidak ada tanda tangannya, salah dalam tuliskan nama pembimbing. Nah ini hal ini kan kita pertanyaan gitu. Jadi sah saja masyarakat tanyakan. Demikian juga dengan ijazah, ketika kemudian dikatakan ini hak, tidak ada hak, ya kita hormati statement mengatakan begitu. Tapi ingat gitu, sebagai pejabat publik
siapa saja boleh saja kemudian mempertanyakan, apalagi selaku Dewan Pengarah di Danantara kan, itu kan juga dengan uang rakyat itu dibangun kan gitu, ini kan ada kewajiban untuk kemudian apalagi yang namanya skripsi, apa yang namanya ijazah, itu kan sebenarnya hak publik gitu untuk mengetahui. Kita contoh saja Wapres kita yang sempat belajar di negara Belanda, itu kan bahkan ijazahnya dipasang di sana gitu loh, dengan bangganya beliau pamerkan ijazah. Jadi sebenarnya clear aja. Dan kalau saja sebelum ini, di tahun yang lalu misalnya Firman, misalnya Pak Jokowi itu dengan gayanya Pak Jokowi kan sebenarnya santai aja gitu, nggak ada apa-apa gitu, ini loh ijazahku, udah saya kira nggak akan ada yang ribut-ribut, nggak ada yang santai. Nah tapi ketika kemudian itu nggak ada, ya menggulinglah ini. Jadi saya kira persoalannya hanya soal ketika kemudian ada keinginan masyarakat bertanya, kemudian tidak muncul, kemudian ketika itu dimunculkan sedikit agak ditutupi, ketika kemudian UGM kemarin juga sikapnya, waduh, agak menurut saya di pintunya ditutup-tutup di mana-mana, itu kan malah masyarakat menimbulkan pertanyaan. Jadi saya kira itu aja. Jadi ada keingintahuan yang kemudian tidak terjawab dengan itu. Ya, itu aja. Untuk sebenarnya memenuhi keingintahuan masyarakat, silakan Bung Firman, tanggapan Anda seperti apa? Ya, jadi keinginan tahuan itu sebenarnya kan sudah sangat clear, sudah sangat jelas berkali-kali pihak universitas sudah menyampaikan bahwa Bapak adalah mahasiswa Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada dan sudah memenuhi kriteria dan lulus sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi. Adapun tidak bisa Bapak melayani semua keingintahuan orang, dan apalagi tidak ada kewajiban Bapak untuk melayani semua itu, seperti itu. Tinggal orang yang tidak puas ini apakah harus melakukan fitnah dengan menyampaikan bahwa ijazah Bapak itu palsu walaupun sudah diverifikasi, diklarifikasi dan konfirmasi. Apakah memang ingin terus debat kusir dan mengatakan bahwa saya benar, Bapak salah. Jadi saya bingung nih melihat pola pikirnya. Ada orang menuduhkan sesuatu hal palsu tetapi tidak menunjukkan kepalsuannya walaupun sudah diverifikasi dan dibilang asli, tapi malah ingin sebaliknya menanyakan, tunjukin dong. Hari ini sudah ditunjukin ke khalayak ramai bahwa itu ada dan asli. Seperti yang UGM kemarin sampaikan bahwa ijazah itu diserahkan kepada yang lulus, kan? Sudah ditunjukkan sama Bapak, dan hari ini sudah terang benderang sebenarnya. Namun karena sudah kita sampaikan beberapa kali, kita sudah mencermati, kita sudah diminta untuk menjajaki upaya hukum terkait itu, kayak fitnah, pencemaran nama baik, seperti itu kan, Undang-Undang ITE, maka kita sudah bisa menyimpulkan lah saat ini. Saya rasa demikian. Oke, Bung Roy, nampaknya dari Bung Firman ini sudah cukup pembuktiannya. Tanggapan Anda seperti apa? Gak apa-apa, ya hak dari teman dan kemudian juga kuasa hukum. Kita hormati aja gitu. Jadi artinya kan dalam rangka pembuktian, kan pasti akan ada level sampai ke level pembuktian. Ini yang sebenarnya ditunggu oleh teman-teman tim pembela umat aktivis kemarin ya gitu, karena berkali-kali ada persidangan ya sampai dengan 3 kali, baik itu yang ada di Jakarta maupun yang ada di Jawa Tengah waktu itu, yang kemudian bahkan sampai ada saudara kita Bambang Tri dan juga kemudian Gus Nur itu kemudian malah dibalik ya gitu, dengan tuduhan menyebarkan kebencian ya, itu kan belum sampai sidangnya kepada uji materi profisinya gitu, belum sampai mati membening apakah ada ijazah. Nah kalau sekarang kemudian sudah ada dan diakui itu ada loh ijazah yang bagus, saya senang. Jadi kita tidak kemudian harus memperbincangkan hanya fotokopi yang tidak jelas apanya, atau hanya lembar foto dari yang disebut-sebut ijazah yang diarahkan oleh kader PSI ya gitu, oleh si Ansar itu ya. Itu kan kalau nanti misalnya ada Pak Jokowi sendiri membawa itu ke persidangan, ini loh ijazahnya, plek itu didudukkan di depan hakim, kemudian nanti ada, menurut saya memang perlu ada tim independen gitu ya, yang kemudian juga menguji atau memeriksa, karena temuan dari Dr. Resmond misalnya ya gitu, yang mengatakan kalau itu fotonya nggak benar, hurufnya adalah font baru gitu, itu saya kira juga perlu kita cermati, kita hormati juga. Jadi nanti tinggal saja. Jadi saya kira bagus kalau memang ada ya istilahnya ke level
yang lebih tinggi, sehingga dengan demikian ya semua dihadirkan di depan hukum. Saya kira itu. Jadi ya kita hormati semua. Ya, Bung Roy, dalam audiensi yang sempat dilakukan, Anda ini sempat memperlihatkan skripsi Jokowi. Apa sebetulnya yang temuan ataupun juga keanehan-keanehan yang Anda lihat dari dokumen tersebut sehingga Anda juga mendesak UGM untuk melakukan pembuktian juga? Iya, jadi sebenarnya skripsi seseorang itu wajarnya ya itu diserahkan dengan lengkap ada tanda tangannya. Kalau misalnya dosen pembimbing, kemudian ada dekan, kemudian sebelumnya ada dosen uji itu tidak ada tanda tangannya sama sekali, ya itu aneh kalau itu kemudian disebut sebagai itu bisa lulus gitu loh. Apalagi dapat banyak temuan misalnya ada huruf-huruf yang itu hurufnya ditengarai itu baru. Bahkan kemarin ada temuan baru lagi November ketika UGM ditunjukkan lagi satu contoh skripsi yang katanya skripsi, tapi ternyata salah ketik juga di situ. Ada penulisan tesis, padahal tesis itu bukan untuk S1, tesis itu untuk S2. Jadi ini yang kemudian membuat kami, ini dari sisi lainnya, kami seluruh alumni UGM itu merasa sedih gitu loh, merasa kemudian kenapa UGM, kalaupun ini benar, bisa meloloskan seorang mahasiswa yang itu dengan skripsi yang seperti itu kan nggak lolos gitu, lagi dengan adanya penulisan beberapa nama yang salah. Jadi artinya temuan-temuan itu yang kemudian bisa apa nanti misalnya gugatan yang kemudian dilakukan tokoh yang lain, misalnya oleh Pak Taufik di Solo ya, itu kan menggugat mulai dari SD, SMP, SMA sampai dengan itu juga akan membuktikan serupa. Saya kira ya itu cara yang lain. Tapi menurut saya semua tujuh baik kok. Kalau kemudian nanti bisa terbukti di sana, ya, oh ini ijazahnya. Jadi saya kira kan Pak Jokowi senang juga gitu loh. Tim kan juga akan berbahagia juga. Saya kira itu ya. Akan baik, Bung Roy. Gitu. Ya, Bung Roy, ini masih berkaitan dengan keterlibatan UGM. Kita akan simak informasi pakar hukum tata negara Mahfud MD menilai bahwa UGM tidak perlu ikut campur lebih jauh menanggapi kasus ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Mahfud juga berpandangan keabsahan seluruh keputusan Jokowi selama menjabat sebagai Presiden ke-7 tetap tidak tergoyahkan. Dan berikut pernyataan Mahfud MD. Harusnya UGM tidak perlu terlibat di urusan itu, ya. Tapi nanti kita bisa bahas. Karena UGM itu yang mengeluarkan ijazah, bukan yang memalsui ijazah. Iya kan? UGM tinggal mengatakan, loh saya sudah mengeluarkan dulu ijazah ini. Gitu. Tinggal Pak Jokowi menjelaskan berhubungan sama orang yang mempertanyakan itu sampai hilang dan sebagainya. Sebenarnya UGM kan tinggal ini saya sudah selesai, gitu aja. Silahkan kalau tidak percaya kan gitu. Tetapi sebenarnya ada yang mengatakan ini orang-orang yang yang gugat-gugat sama Pak Jokowi ini kok tidak selesai-selesai sih. Sudah lewat pengadilan, lewat berkali-kali. Memang menurut saya pengadilannya tidak proporsional yang sudah ditempuh selama ini. Tidak proporsional. Iya, tidak cukup mewakili. Iya. Kalau mau sebut itu diadili oleh peradilan perdata. Perdata itu adalah konflik kontraktual antara dua pihak. Nah, Pak Jokowi ini konflik dengan siapa secara perdata urusan ijazah? Nah, ada kan? Ya betul, pengadilan negeri kami tidak berwenang, tidak salah. Kecuali kalau pidana, Pak, ya? Kecuali kalau pidananya sudah. Pidana ini kan ada dua. Satu yang melakukan pemalsuan, dua yang menuduh melakukan. Ini yang dituduh melakukan pemalsuan ini belum diadili soalnya. Ini malah yang menuduh, yang ditangkap lebih dulu. Sementara ini tidak dikelirkan. Sebenarnya kalau masuk ke sini bisa. Itu yang belum terjadi ya. Lalu yang lebih gila lagi kan katanya, ini kalau terbukti ijazah Jokowi ini palsu, seluruh keputusannya selama menjadi presiden batal, itu salah. Baik, pemirsa, informasinya berkaitan dengan tadi sempat disampaikan oleh Mahfud MD bahwa UGM tidak perlu terlibat terlalu jauh. Saya akan minta ke Bang Firman seperti apa tanggapannya? Ya, jadi sebenarnya kalau berkaitan dengan Bapak adalah alumni UGM Fakultas Kehutanan, lulus, ijazah, saya rasa harus ya sebagai verifikasi, konfirmasi akan kepastian dan keaslian informasi tersebut. Tapi untuk hal-hal lain yang tadi disampaikan Pak Mahfud, kami kebetulan tidak mencermati lebih lanjut ya. Yang pada intinya jika memang ada hal-hal yang memang menurut beliau itu melawan hukum, ya diproses sesuai dengan hukum.
Contohnya mengenai dia kategorikan tadi kita dengar ya, itu juga dengan Mas Suryo mengatakan bahwa ijazah palsu dan sebagainya. Ya dibuktikan dulu aja gitu loh, baru bisa kita bicara dan kita menyampaikan hal-hal yang terkait. Belum terbukti sudah diumbar sana kemari, bagaimana kalau tiba-tiba nanti dibilang asli seperti itu, seperti yang sudah disampaikan oleh UGM. Atau apakah UGM-nya mau digugat dulu mengatakan kok UGM bilang asli, misalnya seperti itu. Jadi singkatnya menurut saya UGM harus memberikan klarifikasi menurut pandangan kami sebagai lembaga pihak yang berwenang yang memang memiliki kredibilitas untuk menyampaikan mengenai Pak Jokowi adalah alumni daripada Universitas Gadjah Mada, Fakultas Kehutanan, dan juga sebagai pihak yang telah menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi sehingga layak untuk lulus sebagai mahasiswa dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Saya rasa demikian, Samar. Oke, baik. Kita ke Bung Roy berkaitan dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Mahfud bahwasanya UGM tidak perlu ikut campur begitu. Namun Anda ini juga sempat menemukan sejumlah kejanggalan. Salah satunya adalah perbedaan ketikan, kemudian juga tidak adanya lembar pengesahan dari dosen. Apakah itu menjadi hal yang krusial dan perlu diverifikasi ataupun juga menjadi tanggung jawab dari UGM? Oke. Sebelum ke situ saya paham betul apa yang dimaksudkan Mahfud, karena begini, di UGM itu kemarin kan sempat beredar statement dari seorang guru besar pidana dari UGM, Profesor Mark kalau namanya, yang mengatakan ijazah itu sempat hilang gitu, tapi kemudian dibuat lagi. Nah ini kan rame, meskipun terakhir Prof. Markus katanya menyatakan itu bukan statementnya. Bagus, jadi menurut Prof. Markus perlu klarifikasi. Dan juga menurut saya UGM juga harus clear mengklarifikasi. Misalnya mengatakan begini, statement Prof. Markus adalah statement pribadi, tidak mewakili UGM. Nah itu clear, karena beliau itu posisi yang besar, Fakultas Hukum lagi di Universitas Gadjah Mada. Jadi itu yang membuat marah, karena kan kemudian kalau hilang kemudian cetak lagi, di-print lagi dengan teknologi baru, itu pasti tidak karena yang ijazah satu hanya bersifat satu kali, fotografis bersifat satu kali, ada istilah Jermannya. Jadi artinya tidak boleh cetak lagi. Nah, sebelum timbul ijazah, ini pertanyaannya Mas Amari, apakah seseorang lulus? Iya. Maka kan beberapa pertanyaan kawan-kawan, ada Dr. Tifa, ada Pak Respon itu kan menanyakan KKN lolos nggak gitu. Kemarin juga tuh ketika ada audiensi, ketika ditanyakan KKN kuliah jangannya. Nah, itu sempat agak kebingungan gitu loh. Di mana kemudian muncullah satu kali Boyolali. Nah, cuman kita kejar buktinya mana Boyolali itu. Nah, ini masih dicari lagi. Nah, hal kayak gini yang menurut saya pertanyaan-pertanyaan ke belakang gitu loh. Termasuk lagi dengan bukti skripsi yang kemudian tidak keluar. Setidaknya kalau skripsinya tidak layak ya atau tidak memenuhi syarat Universitas Gadjah Mada gitu ya pasti tidak lulus gitu loh. Nah, kecuali kemudian ada hal-hal yang waktu itu mungkin ya membuat skripsi itu lulus gitulah. Ini kan yang perlu kemudian dikelirkan gitu. Nah, kalau kemudian masalah ISA nanti kita lihat apa memang benar-benar layak gitu salatnya. Dia melakukan analisis tentang atau apa yang kemudian sempat di-upload oleh salah kader PSI itu juga salah karena berdasarkan unggahan itu loh. Itu yang sempat bikin ramai, blunder sebenarnya itu gitu. Karena dengan ada unggahan itu bisa diperiksa. Jadi apakah sama dan apakah ditunjukkan Pak Jokowi sore tadi itu misalnya bisa tidak segera ditunjukkan. Ya kalau mengklaim difoto saja, cukup difoto saja sama wartawan. Tentu nanti para pakar akan bisa verifikasinya. Baik Bung Roy, saya ke Bung Firman. Bung Firman, apabila jalur hukum ditempuh, apakah Pak Jokowi akan menunjukkan ijazah aslinya? Tentu. Jika memang pihak pengadilan dalam hal ini dan atau pihak yang berkompeten lainnya seperti penyidik menginginkan hal tersebut, tentu sebagai warga negara yang patuh hukum akan menyampaikan ijazah tersebut kepada pihak-pihak yang berwenang tersebut. Oke. Baik, saya ke Bung Roy. Bung Roy, Anda kan mengacu pada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Apakah itu menjadi dasar bahwasanya untuk ijazah tokoh publik ini bisa seharusnya dibuka bebas ke publik? Masuk juga sekali. Hal-hal kayak gitu kan tidak masuk dalam yang dikecualikan. Dalam Undang Keterbukaan Informasi Publik itu kan ada hal yang dikecualikan, termasuk misalnya soal anggaran, kemudian soal alutsista dan sebagainya. Kebetulan saya 10 tahun sekali lagi mengkawal itu, dulu saya
narasumber dan bang itu. Jadi artinya clear banget. Jadi sebenarnya tidak ada masalah sama sekali. Gitu. Apalagi kalau Pak Jokowi misalnya benar-benar menuntut, misalnya dengan pasal pencemaran nama baik, menurut saya ini bukan yang pertama ya. Gitu. Dulu Presiden SBY itu juga sempat menuntut seseorang. Beliau hadir langsung gitu, melaporkan, datang ke Polda, laporkan. Oh itu saya kira kalau saya Pak Jokowi kemudian itu akan jadi diskursus yang bagus gitu. Jadi menurut saya kita harus kok gitu. Jadi artinya kalau memang harus katakan aja semacam kemarin misalnya ada kemudian dipersoalkan Prof Ova gitu. Saya objektif aja. Kalau memang itu salah ya, tapi ketika ada kemudian yang keterlaluan menyalahkan Prof Ova itu kemudian ada indikasi begini, keluarganya begini, saya pun bela gitu. Enggak dia nggak melakukan itu gitu. Dan pun seperti tadi Prof Mahfud mengatakan. Jadi artinya kan mungkin memang tidak perlu terlalu banyak berkomentar supaya case ini selesai. Saya kira kalau case ini cepat selesai, Indonesia udah mempersiapkan 20 tahun lagi untuk menuju ke Indonesia gitu loh. Nggak hanya putar dengan masalah ijazah transkripsi. Baik Bung Roy, saya ke Bung Firman sekaligus closing statement. Tanggapan Anda mengenai kasus ini ya, ataupun isu yang selalu dicuat ataupun juga selalu dikeluarkan setiap tahunnya begitu ya. Apa yang ingin Anda sampaikan berkaitan dengan isu ini yang selalu terus digoreng dan juga terus diperbincangkan? Silahkan Bung Roy. Bung Firman, silahkan. Iya, terima kasih Jamar. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa tuduhan ijazah Bapak Jokowi itu palsu tidak benar dan menyesatkan. Karena sudah disampaikan ke publik, kemudian sudah diverifikasi juga oleh pihak berwenang yaitu rektor dan dekanat, oleh UGM lah, dan juga oleh pihak terkait lainnya kayak KPUD, KPU Pusat dan sebagainya. Kemudian ingin saya menghimbau kepada para masyarakat untuk menghentikan narasi-narasi yang saya tadi setuju dengan Bung Roy mengatakan bahwa udah jangan terlalu banyak narasi-narasi. Saya pikir itu yang lebih bijak. Namun kalau masih terus dilakukan, kami sudah menjajaki, kami sudah merampungkan, memfinalisasi apa yang harus dilakukan dalam rangka penegakan hukum yang diminta oleh Bapak, dan Bapak sudah memang akan melaporkan hal ini masuk ke ranah hukum. Jadi guna masuk dalam jebakan Batman, saya mengharap kepada para masyarakat untuk tenang, dan kalau memang ada orang ingin memproses ini secara hukum, kita akan layani dengan baik seperti 2 tahun lalu kita layani, kita proses. Apapun hal yang disampaikan oleh pihak-pihak lain tidak berimbang dan sebagainya, yang penting kita sudah memenangkan proses itu. Pihak yang mencoba melakukan gugatan perdata dan TUN juga sudah kita kalahkan, dan oleh karena itu kita minta kepada masyarakat untuk menghentikannya. Dan kita akan memproses secara hukum kepada pihak-pihak yang memang sudah melakukan pencemaran nama baik, fitnah terhadap Bapak, yang mengatakan bahwa ijazah Bapak itu palsu. Saya rasa demikian, Camar. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Bung Firman dan juga Bung Roy atas informasinya, dan kita harapkan bahwasanya semuanya bisa terbuka ya. Informasi yang disampaikan ke publik bisa dibuka dengan sejelas-jelasnya. Terima kasih. Selamat bertugas kembali. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih.